down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Wulandari, kelas 12 IPA 2. Jadi, kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata pelajaran matematika wajib. Dan kali ini materi yang saya bahas adalah mengenai matriks, yaitu operasi matriks. Mari kita lihat pembahasannya. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita melanjutkan materi lebih dalam, kita harus mengetahui dulu nih apa itu matriks. Jadi, matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Dan kita harus mengetahui dulu apa itu operasi matriks. Jadi, operasi matriks ini adalah operasi suatu bentuk matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada matriks yang ordonya sama. Pada operasi matriks ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks, yang kedua pengurangan matriks, yang ketiga perkalian skalar dengan matriks, yang keempat perkalian matriks dengan matriks. Kita langsung saja pada poin yang pertama yaitu operasi penjumlahan matriks. Jadi, pada operasi penjumlahan matriks, ketika kita ingin menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, caranya itu jumlahkan elemen yang seletak atau elemen yang posisinya sama. Biar lebih jelas, kita melihat contoh soalnya. Pada contohnya ini, kita dapat melihat bahwa ordonya itu 3 kali 2, di mana barisnya itu 3, dan kolomnya itu ada 2. Jadi ordonya 3 kali 2. Dan syaratnya untuk menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, ordonya itu harus sama, seperti pada contoh ini. Baiklah, kita hitung contoh soalnya. Di mana 1 ditambah minus 5. Karena posisinya sama, jadi 1 ini kita tambahkan sama minus 5. Hasilnya itu minus 4. Kemudian 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah minus 2 sama dengan 1. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian minus 1 ditambah 0 sama dengan minus 1. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. Baiklah, kita lanjut pada poin kedua yaitu operasi pengurangan matriks. Operasi pengurangan matriks ini sama saja dengan penjumlahan tadi. Kita harus mengurangi elemen pada posisi yang sama. Dan syaratnya itu ordonya harus sama. Baiklah, kita dapat lihat pada contoh soalnya, dia memiliki ordo 3 kali 2, sama seperti tadi. Barisnya itu ada 3, kemudian kolomnya itu ada 2. Jadi kita ini mengurangi pada elemen yang posisinya sama. Seperti 1 dikurang minus 5. Jadi 6. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 3 dikurang minus 2 sama dengan 5. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2. Minus 1 dikurang 0 sama dengan minus 1. 0 dikurang 1 sama dengan minus 1. Kemudian kita lanjut pada poin ketiga, yaitu perkalian skalar dengan matriks.
Baiklah, kita langsung saja melihat pada contoh soalnya. Jika A ini adalah suatu matriks, tentukan matriks 3A. Di mana teman-teman, 3A ini merupakan skalar. Karena skalar itu merupakan bilangan real. Bisa apapun di sini, bisa 1, 2, 3, 4, seterusnya. Dan A ini adalah matriks. Bagaimana cara mencari matriks 3A ini? Jadi kita langsung saja masukkan A-nya itu ada di soal. Kita masukkan saja, kita kalikan dengan 3. Skalar. 3 dikali minus 5 sama dengan minus 15. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 1 sama dengan 3. Baiklah, kita lanjut pada poin terakhir atau poin keempat, yaitu operasi perkalian matriks dengan matriks. Pada operasi terakhir ini tidak sesederhana operasi yang ketiga tadi. Di sini misal diketahui A ordonya itu M kali N dan matriks B dengan ordo N kali P, perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks yang baru yang berordo M kali P. Jadi ditulis seperti ini. Jadi maksudnya itu kita bisa mengalihkan dua buah matriks ketika ordo matriks pertama dan matriks kedua, ordo itu kan baris, ini baris, ini kolom. Ketika matriks pertama jumlah kolomnya itu sama seperti jumlah baris pada matriks kedua. Kita bisa lihat di sini pada contoh soalnya, di antara perkalian tersebut manakah yang dapat diselesaikan. Nah, kita lihat di sini matriks A dan B, apakah bisa dikalikan? Jawabannya tidak bisa. Kita lihat saja ujungnya. Kolom pada matriks A jumlahnya itu tidak sama pada baris pada matriks B. Jadi matriks A dan B tidak dapat dikalikan. Kemudian matriks A dan dikali matriks C. Apakah bisa dikalikan? Bisa, karena jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks C, 3, 3. Jadi ditulis sama dengan AC 2 dikali 2. Jadi yang sama tadi ini tidak usah ditulis, sisanya saja ditulis 2 dikali 2. Kemudian matriks C dikali D. Apakah bisa dikalikan? Jawabannya adalah bisa, karena kolom pada matriks C jumlahnya itu sama dengan baris pada matriks D. Jadi ditulis CD, ini yang sama tidak usah ditulis. Jadi kita tulis 3 dikali 5. Kemudian apakah matriks B dikali C bisa dikalikan? Jawabannya tidak bisa ya, karena jumlah kolom pada matriks B itu tidak sama dengan jumlah baris pada matriks C. Nah, sekarang kita belajar untuk mengkalikannya. Caranya itu tidak sesederhana penjumlahan dan pengurangan. Pada contoh soal ini, jika A, matriks A, dan B, matriks B, dan C sama dengan A, matriks A dikali matriks B, tentukan matriks C. Jadi, kita dapat melihat di sini bahwa ordo pada matriks A itu adalah 3 kali 2. Barisnya 3 dan kolomnya ada 2. Kemudian, ordo pada matriks B itu adalah 2 dikali 3. Barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3.
kita dapat melihat bahwa jumlah kolom pada matriks A sama seperti jumlah baris pada matriks B. Jadi, kedua matriks ini bisa dikalikan. Nah, kita mencari matriks C-nya. Caranya itu mengkalikan kedua matriks A dan B. Caranya adalah lihat pada baris pertama kita kalikan pada kolom pertama. Jadi ingat saja baskom, baris kali kolom. Nah, baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Perhatikan, baris pertama itu ada 1 dan 2. Kemudian kita kalikan 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. Lalu ditambah dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus, masih baris pertama, kita kalikan lagi dengan kolom kedua. 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Masih baris pertama, kita kalikan lagi sama kolom ketiga. 1 dikali 1, 1, lalu ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian, baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. Perhatikan, pada baris kedua ada 3 dan 4. Kita kalikan sama kolom pertama, yaitu minus 1 dan 3. 1 dikali minus 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian kita kalikan lagi sama kolom kedua. 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian kita kalikan lagi dengan kolom ketiga. 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian kita ke baris ketiga, yaitu perhatikan 1 dan 0. Kita kalikan lagi dengan kolom pertama. 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1, ditambah 0 dikali 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan kolom kedua. 1 dikali 2, 2, ditambah 0 dikali 2, 0. Kemudian kita kalikan dengan kolom ketiga, yaitu 1 dikali 1, 1, 0 dikali 4, 0. Kemudian kita hitung. Minus 1 ditambah 6 sama dengan 5, minus 3 ditambah 12 sama dengan 9, minus 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 6, 6 ditambah 8 sama dengan 14, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 1 ditambah 8 sama dengan 9, 3 ditambah 16 sama dengan 19, dan 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi ini jawabannya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.